sekarang kita lanjut ke gerak rotasi pada katrol. Adapun untuk bahasan kali ini kita lebih kepada menerapkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk memahami suatu fenomena di kehidupan sehari-hari ya. Nah, dalam kasus ini kita ambil contoh adalah sebuah katrol yang terikat atau mengait pada suatu kotak. Kotak ini dihubungkan ke katrol itu oleh seutas tali ya. Nah, dalam memahami kasus ini kita perlu meninjau masing-masing sistem bendanya. Sistem benda di sini artinya dalam satu benda atau satu objek itu dia melakukan gerak. Kita bahas di sini yang pertama bisa katrolnya atau kotaknya, terserah aja yang mana lebih dulu. Misalnya kita meninjau si katrol dulu ya, kita tulis tinjau katrol. Istilah tinjau di sini artinya kita mengamati si katrolnya aja gitu, makanya disebut tinjau katrol. Nah, katrol ini pertama kita memahaminya seperti ini. Katrol ini dia bisa bergerak translasi atau rotasi nih. Nah, karena di gambar ini katrolnya terikat dengan suatu pegangan ya, suatu penahan, berarti dia tentu saja tidak mungkin bergerak translasi. Tapi apakah dia mungkin bergerak rotasi? Mungkin ya, karena dia mengikat si box dan box ini bisa menarik tali sehingga katrol ini bisa berputar. Artinya katrol ini bisa bergerak rotasi. Kemudian karena dia bisa bergerak rotasi, berarti berlaku persamaan ini. Sigma tau itu adalah momen inersia dikali percepatan sudut. Nah, ini kan adalah bentuk hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Kenapa yang berlaku hukum 2? Karena katrol ini bisa bergerak ya. Kalau misalnya katrol ini diam aja, maka yang berlaku adalah hukum 1. Nah, karena yang berlaku adalah hukum 2, maka kalau kita jabarkan di sini, untuk torsi yang bekerja pada katrol ini ada berapa torsi? Hanya ada satu ya, yaitu yang disebabkan oleh gaya tegangan tali. Nah, kan bagian sini doang nih yang menarik si katrol ya, yang menarik si katrol cuma tali ini doang, berarti cuma ada satu torsi saja, satu torsi yang disebabkan oleh gaya tegangan tali. Nah, sama dengan momen inersia dikalikan percepatan sudut. Kemudian kita jabarkan torsi, prinsipnya atau definisinya kan adalah gaya dikalikan dengan gaya atau jari-jari. Nah, dalam hal ini yang menarik katrol ini adalah gaya tegangan tali, makanya kita tuliskan T besar. Kemudian untuk momen inersianya, karena katrol itu umumnya dianggap sebagai silinder pejal. Nah, untuk bagian ini tergantung bendanya sih. Kalau misalnya ternyata disebutkan katrolnya itu adalah silinder berongga misalnya, maka dia menggunakan momen inersia silinder berongga. Tapi kebanyakan dalam bahasan katrol itu katrolnya dianggap silinder pejal, maka kita menggunakan persamaan yang setengah dikali M. Ingat, ini massa katrol dikalikan jari-jari katrol kuadrat dikalikan lagi. Nah, percepatan sudut. Oh ya, sebelumnya ya, apa yang ingin kita cari dari bahasan kita kali ini? Ini kita misalnya ingin menentukan berapakah percepatan gerak si box ini. Jadi box ini kan nanti ceritanya bisa jatuh ke bawah. Nah, berapa tuh percepatannya ya? Percepatan linearnya. Nah, itu yang bakal kita cari. Karena yang kita cari adalah percepatan linear, maka dalam analisis kita ini kita usahakan agar percepatan linearnya itu muncul. Nah, percepatan linear itu bisa diperoleh dari percepatan sudut ini kan. Ingat, percepatan sudut itu adalah percepatan linear per jari-jari. Nah, muncul sudah A-nya. Oke, sampai sini nih ada yang bisa kita eliminasi, yaitu R-nya. Ini coret satu dengan yang di sini, kemudian satu lagi dengan yang di bawah. Maka tersisa gaya tegangan tali sama dengan setengah dikali massa katrol dikali percepatan linear.
Nah, ini kita simpan sebagai persamaan yang pertama dulu. Kenapa perlu kita simpan? Karena nanti akan kita substitusikan dengan persamaan yang kita peroleh pada peninjauan kotak, ya, pada peninjauan gerak kotak. Sekarang kita meninjau kotaknya, tinjau box saja, bisa kita tulis box. Nah, box ini dia bergeraknya translasi atau rotasi? Tentu saja bergerak translasi, ya, karena dia kan cuma naik turun. Maka yang berlaku di sini adalah sigma F sama dengan massa dikali percepatan linear. Untuk massanya sendiri ini adalah massa boxnya, massa kotak, ya. Nah, sampai sini gaya apakah yang bekerja pada kotak ini? Pertama ada gaya berat kotaknya, ya. Kemudian yang menahan berat kotak ini ada satu lagi, yaitu gaya tegangan tali, ya. Nah, ada dua gaya berarti. Nah, sekarang pertanyaannya, gaya mana yang nilainya positif, yang mana yang nilainya negatif? Kenapa perlu kita bahas ini? Karena di sini kan dua gaya ini arahnya berlawanan nih. Otomatis ada yang bernilai positif dan satu lagi yang melawan nilainya negatif. Nah, pertanyaannya, yang mana yang positif dan yang mana yang negatif? Nah, dalam hal ini yang positif itu adalah yang gayanya searah dengan perpindahan. Nah, dalam kasus ini misalnya tadi disebutkan kotak ini nanti bakal jatuh ke bawah, bukan tertarik ke atas gitu, jatuh ke bawah, tapi dia terikat dengan si tali, cuma dia tetap jatuh ke bawah gitu ceritanya. Berarti gaya yang searah perpindahan adalah gaya berat, ya kan? Nah, berarti kita tuliskan yang nilainya positif adalah gaya berat dan yang nilainya negatif adalah gaya tegangan tali, sama dengan massa kotak dikalikan percepatan linear. Oke. Kita jabarkan dulu. Gaya beratnya itu adalah massa bendanya, massa kotak dikalikan percepatan gravitasi, sambung dikurang gaya tegangan tali, sama dengan massa kotak dikalikan percepatan linear, ya. Nah, ini nanti akan kita substitusikan dengan persamaan di katrol. Maka di sini kita buat atau kita ubah bentuknya sedikit menjadi seperti ini. T kita pindah ruas ke kanan menjadi positif. Sekarang yang MBA kita pindah ke kiri, maka menjadi negatif. Maka jadi seperti ini. MBG kalau kita kasih kurung dulu, ya, dikurang, nggak muat, ya, kita hapus dulu dikit, dikurang MB dikali A sama dengan gaya tegangan tali. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan kedua. Nah, ini ada kesamaan antara peninjauan katrol dengan peninjauan box, yaitu mereka berdua sama-sama punya gaya tegangan tali. Dan gaya tegangan tali ini karena bendanya sama aja nih, maka nilainya pun juga sama. Artinya kita bisa tuliskan seperti ini nanti. Kita beri keterangan dulu, misalnya ini adalah hasil substitusi persamaan 1 dan 2 gitu, 1 ke 2. Kalau 2 ke 1 pun juga sama aja gitu. Nah, misalnya kita tuliskan persamaan yang 2 dulu. Jadi MB dikali G dikurang, sebelumnya kenapa jadi bisa begitu, kita ulang sedikit, ya. Ingat tadi ada tali yang sama yang mengikat dua benda ini dan nilainya berarti sama juga, artinya T itu sama dengan T. Ini T pada gerak katrol, ini T pada gerak box, gitu, ya. Nah, sekarang kalau kita tuliskan T pada gerak katrol ini adalah setengah MK massa katrol dikalikan percepatan linearnya sama dengan gaya tegangan tali pada box, yang itu senilai dengan massa box dikalikan percepatan gravitasi dikurang massa
box dikalikan percepatan linear. Nah, sampai sini. Kemudian ada yang bisa kita kelompokkan ya. Ini kan sama-sama punya A nih. Nah, jadi kita gabungkan. Maka bisa saja yang MBA ini kita pindah ke ruas kiri. Maka hasilnya adalah setengah dikali MK sakatrol dikali percepatan linear ditambah MB kali A sama dengan MB dikali G. Nah, kita sambung ke sini deh ya. Oke, ini ada sesama A, maka bisa kita keluarkan A-nya. Maka akan jadi seperti ini. A dikali, di sebelah kiri kan ada setengah kali MK. Setengah MK ditambah MB. Nah, sama dengan kan? Sama dengan massa box dikalikan percepatan gravitasi. Nah, sampai sini mudah nih. Kita kalau ditanyakan berapa nilai A-nya atau bagaimana cara menentukan A, maka A atau percepatan linear sama dengan MB dikali G dibagi, nah yang di sebelah kiri pindah ke kanan, artinya jadi ke bawah kan, maka jadi setengah kali massa katrol ditambah massa box. Nah, ini dia, ini adalah persamaan untuk menentukan berapa percepatan dari boxnya. Jadi kalau untuk topik seperti ini itu yang diperlukan adalah kemampuan analisis seperti ini, tidak sekedar memasukkan angka ke dalam rumus saja, karena nanti beberapa persoalan itu akan ada semacam kondisi yang berbeda. Misalnya contoh ya, misalnya katrolnya bukan silinder pejal, berarti kita menggunakan I-nya bukan I silinder pejal ya. Nah, itu untuk mendapatkan berapa misalnya ditanyakan nilai percepatannya, itu kita tidak bisa langsung masukkan ke persamaan yang sudah kita peroleh ini, karena ini hanya berlaku untuk kondisi yang seperti ini. Cuma ada satu benda aja yang terikat dan di satu sisi aja, dan silindernya pejal ya. Dan untuk penggunaan analisis sendiri mirip-mirip aja. Jadi kita urutannya kita tinggal tinjau masing-masing benda. Kalau misalnya di sebelah sini ini ada benda lagi, maka ini juga kita tinjau ya. Tapi karena ini tidak ada, maka tidak perlu kita bahas. Oke.